Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Ranem dari tim Kukar Pintar. Pada hari ini, Ibu akan mengantarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 ya. Kelas 7 semester 1 bab 1 dengan teks deskripsi. Saat ini kita di pertemuan keempat. Baik anak-anak, kita lihat dulu buku yang kita gunakan apa, ayo ya. Seperti biasa pada pertemuan terdahulu yang disampaikan oleh Pak Sidik, bahwa buku yang kita gunakan adalah buku Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian ya, buku Kurikulum 2013 ya, edisi revisi ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi inti, kita curah pendapat dulu ya. Apa saja yang termasuk bagian-bagian struktur teks deskripsi? Ya, baik anak-anak, struktur teks deskripsi itu sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Iya, masih ingat kan? Ya. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran berakhir, nanti diharapkan anak-anak mampu menelaah penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca atau ejaan kalimat majas ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Kita akan lihat penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu seperti apa. Anak-anak coba perhatikan tabel berikut. Tabel ini juga ada di buku kalian ya. Baik anak-anak, coba kita perhatikan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada 9 poin ya, ada 9 poin terkait penggunaan bahasa pada teks deskripsi ini. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar yang huruf awalnya adalah K, P, T, S. Keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata dengan huruf kapital. Yang kedelapan, penggunaan kalimat majas. Dan yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Baik anak-anak, kita lihat penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ya. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Kalimat yang masih umum dikhususkan agar menjadi jelas maksudnya. Contoh, perhatikan tabel berikut ya. Ada kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat ini ketika dirinci dalam kalimat perincian untuk menjelaskan, maka akan kita dapatkan dia berusaha menolong semua orang. Dia itu siapa? Ibu, ibuku gitu ya. Yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia itu siapa? Ibuku. Nah, ibuku dinyatakan sebagai orang yang sangat baik. Nah, sangat baik itu diperjelas dengan kata menolong. Dia berusaha menolong semua orang dalam kalimat itu ya. Kemudian yang kedua, dia ramah. Ramah ya. Ramah itu menunjukkan orang baik.
berusaha menolong itu juga menunjukkan orang baik. Artinya sangat baik, ibuku orang yang sangat baik itu diperjelas dengan kalimat yang lain. Ini namanya penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, ya. Kita lihat selanjutnya. Ya. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalimat yang kesan panca indera seolah melihat, mendengar, merasakan, dan lain-lain. Coba kita perhatikan tabel berikut. Yang pertama itu seolah-olah kita melihat. Kita lihat kalimatnya. Pantai panjang dengan pasir putih. Pantai bisa kita lihat kan? Pasir putih juga bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, ada seolah mendengar. Dalam kalimat atau dalam kata-kata, debur ombak pantai terdengar berirama. Kalau kita di pinggir pantai mendengar debur ombak, ya, ombak itu seolah berirama, terdengar seolah berirama, ya. Kemudian yang ketiga, seolah kita merasakan. Udara sangat terasa segar. Udara sangat terasa segar. Segarnya udara bisa kita rasakan. Nah, ini penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Artinya panca indera kita itu berfungsi untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat sehingga seolah-olah bisa dilihat atau kita lihat, seolah-olah kita bisa mendengar, dan seolah-olah kita bisa merasakan walaupun mungkin kita tidak ada berada di situ. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar berhuruf awal K, P, T, S, ya. Penulisan kata berimbuhan diikuti kata dasar berhuruf KP. Coba perhatikan. Awalan me nasal. N besar itu nasal, ya. Bila bertemu dengan kata dasar huruf awalnya P, misalnya pesona, maka akan menjadi memesona. Nah, telaah penulisannya seperti apa? Huruf P luluh menjadi M, ya. Pesona menjadi memesona. P-nya berubah menjadi M. Kemudian menasal, ya. Bila bertemu kata dasar yang berhuruf awal T, misalnya ada pada kata tatar, menjadi menatar, bukan metatar, ya, tapi menatar. Di sini telaah penulisannya huruf T luluh menjadi N. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Maaf ya, itu karena awalan kita berbicara kata, maka M-nya harusnya kecil, ya. Yang N-nya yang besar, ya. Bila bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya S, misalnya 1, maka akan menjadi NY, ya. S-nya berubah menjadi NY, menjadi menyatu, bukan mesatu, ya. Huruf S luluh menjadi Y, ya. Kemudian menasal bila bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya K, misalnya kuat, maka akan menjadi menguat, bukan mekuat, ya. Huruf K luluh menjadi G. Begitu juga kalau ada imbuhan gabung, misalnya imbuhan me-i. Menasal nanti itu di awalan, kemudian ada akhiran i menempel pada kata misalnya prakarsa, maka akan menjadi memprakarsa.
memprakarsai. Nah, apa bedanya dengan yang di depan, yang 4 tadi, yang memesona, menatar, menyapu, dan menguat? Mengapa ini menjadi memprakarsai? Huruf P itu tidak luluh karena setelah huruf P itu diikuti huruf R atau PR, ya, PR, maka dia tidak luluh, bukan memprakarsai tetapi memprakarsai, ya. Nah, berarti KPTS itu mengawali kata, ya, yang kemudian disusul dengan huruf hidup atau vokal, ya. Paham ya anak-anak? Ya. Baik, kita lanjutkan 4 penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Penggunaan kata yang berbeda dengan arti yang sama pada teks deskripsi. Contoh, perhatikan tabel berikut. Ada kata indah. Indah itu bersinonim dengan kata elok, permai, molek. Kemudian ada kata mengherankan, itu bersinonim dengan kata mengagumkan, memukau, fantastis, ya. Kemudian yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi, ya. Kita lihat, penggunaan kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ingat, ditulis terpisah, ya. Kita lihat contohnya di dalam kalimat lapangan sepak bola di area sekolah. Area sekolah itu menyatakan tempat, maka di dan area sekolah itu harus dipisah. Di dan area itu dipisah. Contoh yang kedua, dari, ya, saya dari kantin. Dari kantin itu menyatakan tempat, maka kantin itu menyatakan tempat. Dari adalah kata depan, maka dari kantin penulisannya harus dipisah, ya. Misalnya ada kata ke, ya, ke kantin, dari kantin, ke sekolah, dari sekolah. Nah, itu kata-kata kantin, kata sekolah itu menyatakan tempat, maka ketika digabung dengan kata depan, maka penulisannya harus dipisah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6, penggunaan kata khusus. Kata khusus ini merupakan kata yang ruang lingkup cakupannya lebih sempit, jadi mengkhusus lebih sempit, ya. Contohnya, ketika kita bicara kata khusus, maka gandengannya atau pasangannya adalah kata umum, ya. Jadi ada kata khusus, ada kata umum. Misalnya, pada kata umum kita mengenal hewan peliharaan, maka kata khususnya bisa anjing, kucing, burung. Mengapa bisa demikian? Karena kata-kata anjing, kucing, burung, binatang itu merupakan kelompok dari hewan peliharaan. Begitu juga dengan kata melihat. Melihat, ya, itu secara umum. Secara khususnya bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, atau apalagi misalnya memelototi, melotot misalnya, begitu ya, mengintip, itu juga bagian dari melihat. Selanjutnya nomor 7, penggunaan kata dengan huruf kapital, ya. Kita lihat, ya, yang termasuk kata yang huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital adalah nama tempat pada wilayah geografis, kemudian nama orang, judul teks, kata di awal kalimat, dan lain-lain. Contoh yang menyatakan tempat atau wilayah, ada Parangtritis, Senggigi,
Lombok, dan lain-lain. Ini kan nama tempatnya. Kemudian di awal paragraf misalnya, upacara bendera di lapangan bla 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 bla, begitu ya. Itu di awal awal kalimat, juga awal paragraf misalnya. Kemudian penggunaan kalimat majas, ya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias. Ya, contohnya kita lihat ya. Kalimat bermajas. Angin laut mengelus wajah. Kok bisa ya angin laut mengelus wajah? Apa artinya? Ya, artinya angin laut berhembus mengenai wajah orang. Misalnya ibu duduk di tepi pantai, itu kan anginnya ada ya. Angin kan kadang menerpa ke wajah ibu. Nah, di sini mungkin lembut pas anginnya semilir ya, menerpa wajah, di situ dikatakan mengelus wajah. Nah, ini artinya anginnya itu berhembus mengenai wajah orang yang ada di sekitar pantai itu, ya. Itu namanya penggunaan majas atau gaya bahasa. Kemudian yang 9, penggunaan pilihan kata atau diksi yang bervariasi. Penggunaan pilihan kata yang segar dengan macam-macam kata yang banyak. Kita lihat penggunaan kata indah, elok, permai, molek. Nah, ini kan kata-kata sebetulnya artinya seperti tadi sinonim ya, tetapi nanti dipilih mana yang sesuai. Pantai indah nan permai ya. Ada indah, ada permai, menguatkan, saling menguatkan. Jadi pilihan kata yang segar dengan macam-macam kata yang banyak gitu ya. Dan kegiatan selanjutnya anak-anak akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. LKPD 1.7. Coba perhatikan ya LKPD-nya ya. Carilah kalimat dalam teks deskripsi yang menggunakan huruf kapital secara benar dan salah. Ya, tuliskan pada tabel berikut. Berarti di dalam teks itu anak-anak harus mencermati huruf-huruf kapital yang ada pada kata-kata. Ya, apakah penggunaan huruf kapital itu benar atau salah? Masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Misalnya penggunaan huruf kapital. Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jawabannya benar. Alasannya penggunaan huruf kapital tepat karena digunakan pada awal kalimat dan penggunaan unsur nama geografis. Yang dimaksud awal kalimat yang mana? Pantai. Itu awal kalimat ya. Jadi kata pantai itu mengawali sebuah kalimat. Kemudian Senggigi nama tempat, letak geografis, maka S-nya harus kapital. Begitu juga dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu juga menyatakan letak geografis atau nama geografis, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Nanti anak-anak cari kata-kata yang salah atau kata yang benar, tunjukkan di situ, tuliskan di dalam kolom yang tersedia, berikan alasannya. Kemudian setelah kalian mendapatkan itu, perbaiki kesalahan penggunaan bahasa atau tanda baca atau ejaan pada paparan berikut. A. Pulau Madura keberadaannya di sebelah utara kota Surabaya. B. Dia pergi membeli jeruk bali di pasar. C. Indonesia banyak memiliki pulau-pulau terpencil. Nah, di situ ada 3 kalimat. Perbaiki kesalahan penggunaan bahasanya atau tanda bacanya atau ejaannya. Kira-kira mana yang salah? Perbaiki ya. Paham?
Baik anak-anak, yang ketiga, daftarlah kata depan di dan kata berimbuhan di pada kedua teks halaman 12 sampai 14. Telaah benar atau salah. Perhatikan contoh yang sudah ada pada buku kalian atau pada tabel berikut. Misalnya, kata depan di pantai. Ya. Kata berimbuhannya dipentaskan. Nah, di pantai benar penulisannya. Salah. Karena benar maka dicentang yang benar. Nanti kalau ada yang salah berarti yang dicentang adalah yang salah, gitu. Ya. Jadi dicari kata perbedaannya benar atau salah, ya. Di pantai, pantai menyatakan tempat, maka penulisan di harus dipisah. Kemudian dipentaskan itu tidak menyatakan tempat, tetapi menyatakan kerja, ya. Berarti awalan, ya. Di sini awalan, ya. Maka awalan di harus ditulis serangkai, gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan, ya. Itulah tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 3 tugas ya terkait penggunaan kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Setelah kalian selesaikan tugas itu, buatlah mind mapping sesuai dengan kreativitas anak-anak. Baik anak-anak, pertemuan kita Ibu rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita akan berjumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi lanjutan dari materi saat ini masih di teks deskripsi ya. Masih di teks deskripsi. Selamat belajar, semoga kita tetap semangat, semoga kita tetap sehat, dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.